acara tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz kita, Ustadz Endi Hasan Sregar. Kau persilakan dengan sabarnya. Ini orang mana mau? Sunmula, sunlau. Tidak isi apa? Tidak mau. Santabi sakulun marsantabi pasamulas sindurun nijar-nijar dihaya juguk nyebang sohawang songoni inang sudara songoni ibodo kusudai para tamu undangan tarjung warnani maju tujuan mandok atas Saudi sekitar 20 menit painting temale semangan kita indamin na mengajari unte marduri sangat pimulai marlangi tapi on manung menjadi tradisi di ita di luar negara mondaran mengalihin hata tuntunan tidak dua siman duduk memulai hataon Bapak sekalian para tamu undangan dohot salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah salatan wa salaman ala rasulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan bersolawat kepada Rasulullah atas segala ilmu yang diajarkan diwariskan lewat lisan para guru dan ulama kita sampailah pada kita insyaallah yang akan bisa mengantarkan kita ke dalam surga Jannatul Naim. Dan salah satu ajaran itu adalah melangsungkan walimatul urs setiap pesta pernikahan. Dan hari ini kami akan sampaikan beberapa pesan kepada mempelai pria dan mempelai wanita. Dan perlu kami kenalkan mempelai pria Narosian Desa Tobing Tinggi Panjabungan Timur di mana marmuar what's your name? Misbahuddin Surah An-Nur ayat 75 Allahu nurus samawati wal ardh. Allah menyinari memberi pelita cahaya di langit dan di bumi seperti al-misbah. Al-misbah kata Allah adalah pelita. Semoga baca misbah Surah An-Nur ayat 75 pelita langit dan bumi. Dan semoga musabna mendapatkan penerangan yang misbahon sama keluarga. Lalu buat baru nadioli imana sian kitaon desa Ifarmondaron baru di Namora baru lubis dari baru di Udai ganti lubis nomor war Sapna Katmila baru lubis on matan dona itala pabotohon 3 tahun sesudena incobat aduanon paladong sapa-sapa di halak alak dia dona membuat si Sapnai atau si Dede ulang dia dong nasu bisa menjawabnya nasian desa Tobing Tinggi indah Tobing Tinggi dah Tobing Tinggi Panjabungan Timur nah untuk di misbah pertama Allah menyebutkan di Al-Baqarah 87 A'udzubillahi minasyaitonirrajim hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna istrimu adalah pakaian bagimu. Yang namanya pakaian itu menutup aurat. Orang yang tidak punya pakaian tentu dianggap gila, dianggap tidak sehat karena dia berjalan di tengah orang ramai tanpa pakaian. Sebelum masuk lagi ke bentazon kan homa payteo hari marhias tebing kaleme memakai jas dasi nadia nadi siman jujung me warna ampu wala nadi sisapna warna bulang. Ampu adalah simbol mahkota oleh raja-raja di Mandailing dan setiap pesta itu dijadikan sebagai pakaian adat istiadat. Dan perempuan itu diambil dari kata ampu. Apa itu ampu? Diletakkan di atas kepala, itulah para ampuan. Artinya perempuan itu misbah harus kau tempatkan seperti yang diterangkan oleh orang-orang tua kita dahulu. Istrimu adalah pakaian bagimu. Ada ampu, ada jas, ada dasina kan, marsipatu lengkap. Tidak tak kau nengkin di sormini biado kentik mulilo.
Apalagi paling main setap kalai bagian dokumentasi mo. Yung pajang ba di ruang tawai di babastaan ka? Awan saja ba tidak pertama. Itulah pakaian dan istrimu kata Allah adalah pakaian bagimu. Seharusnya menjadi kebanggaan, simbol kebesaran dalam hidupmu. Maka orang yang menghina dan merendahkan istrinya sama halnya dengan membuka pakaian, ia menampakkan aib dan auratnya kepada orang banyak. So di usia wasablah, suamimu adalah pakaian bagimu. Maka apapun masalah persoalan di rumah tanggamu, jangan bicarakan kepada orang lain. Walaupun kau tidak tobang-tobang tak isapna, palamal kau aik sumber di bagas nima, cukup ibadah dua mambotosa, nangkon jabat nabonggal tu ombar sana kirim nima. Lalu tuto binting gila betel pun nanguday me biado sapna biado dede padero ilalaho inang babine pade bisuk do denggal do ia pasti khawatir dan waswas puluhan tahun ia rawat ia bimbing ia sekolahkan tibalah masanya engkau akan diserahkan kepada si Misbah. Maka jadikanlah ini sebagai pakaianmu yang menutup auratmu. Paling siapa yang mudai sama mudai biar babere ini pada rumah sihat kami aman tama-tama dalam disalutmu ulang dokon na buruk-buruk naik karena suamimu adalah pakaian bagimu. Al-Baqarah 187. Yang kedua, istrimu adalah sawah ladang bagimu. Misbah Allah menyebutkan di Al-Quran Al-Baqarah 227 mawaling Allah di sini nisa'ukum harsun lakum waktu harsakum anna syi'tum. Istrimu adalah sawah ladang bagimu. Yang namanya sawah ia tergantung yang mengelola. Mau tanam apa juga boleh, mau tanam tanaman sayur-sayur buah-buahan juga silahkan. Tapi sebagai penggarap lahan kita harus bertanggung jawab apa yang kita tanam. Allah simbolkan pada Quran Al-Baqarah 223 Misbah, istrimu adalah sawah ladang bagimu. Jadi tidak ada kaitan dengan kami. Anda mau buat hal yang baik silahkan, karena dia adalah sawah ladang bagimu. Anda mau bawa dia ke darat, ke laut, ke gunung, ke kota silahkan, karena orang tua sisapna tulang Misbah anggo bisa dari guru duman dokonon bodiho mau mani hati-hati ni tulang mulut nan tulangmu. Oh babere oh man magulung kon gyut tubunung home gyut markarangan gyut mangguris gyut marsoban ngajabat na mawa gyut marlaut tuto ngalautan isa dun kamu tinggal inda masalah gyut di kota pirangmu manjalaki angul man indalong persoalan gyut di kampung pentong na mawa sada maya pengiduan kudiho babere pulang oban burung kon tunarakwa ime pengiduan di pulang milut dan tulang. Silakan mau hidup bahagia, mau hidup biasa, mau hidup sederhana, tapi hati orang tua pasti mengadu kepada Allah agar menantu laki-lakinya mampu membawa anak gadisnya menuju surga jannatul na'im. Jadi mendokonan kuniho Misbah oban istrimu menuju surga. Terserah mau kehidupan yang mana. Artinya sawah ladang itu tergantung kita. Giat martoba tahu kan terserah ibadah. Tobat-tobatku. Giat marlasia kau terserah dia. Sawah-sawangku. Istrimu adalah sawah ladang bagimu, terserah kau Misbah. Lalu yang ketiga apa kata Allah di dalam surah Ali Imran ayat yang keempat, bahwa istrimu adalah perhiasan bagimu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minas zahabi wal fiddah. Dijadikan indah pada syahwat manusia cinta terhadap perempuan. Itulah perhiasan pertama. Yang kedua cinta terhadap anak-anak. Yang ketiga baru harta. Sehingga Misbah anak bobon perhiasan pertama. Adon cobot aduan nadi luluan nadi jalakan. Ima dinapa-napa ni Allah dapat kamu rasoki. Rezeki, harta, kekayaan adalah nomor 2. Lalu Allah berikan kepada kalian anak-anak adalah nomor 3. Jangan diputar. Istri nomor 1 kata Allah, karena banyak para suami mengorbankan istrinya hanya untuk mencari sesuap nasi. Ia rela merampok, ia rela mencuri. Isaba-sabaan wah marmaguan aram nilongan, marmaguan kulai nyala, marmaguan si sudah kota sudah marmaguan kan? Untuk apa alasannya?
adalah untuk memberi nafkah pada istrinya. Orang seperti ini salah dan keliru. Ia jadikan harta nomor satu, padahal itu nomor dua. Nomor satu kata Allah adalah istrimu, maka jadikan dia perhiasan. Bagaimana perhiasan misbah? Biasanya kan kita pakai cincin bagi perempuan, laki-laki tak boleh. Ada kalung, ada anting, ada gelang. Yang namanya perhiasan mau ditaruh di mana, yang model bagaimanapun harganya tetap bernilai. Itulah istri. Allah sebutkan pada Ali Imran ayat 14. Lalu yang keempat misbah, Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Iman dibaca ni tulang mungkin nasihat beda. Bahwa istrimu adalah ayat Allah. Ayat Allah itu tinggi. Tidak ada kalam yang lebih tinggi daripada kalam Allah. Maka perkataan Allah itu harus kita tempatkan di tempat yang tinggi. Kita baca mulai dengan ta'awuz, lalu bismillah, baca dengan ilmu tajwid dan makhraj. Itulah ayat Allah. Istrimu juga adalah ayat Allah. Berlindung kepada Allah dengan ta'awuz. Melangkah dalam rumah tanggamu dengan langkah bismillahirrahmanirrahim. Maka empat hal ini misbah jika kau terapkan. Istrimu adalah pakaian bagimu. Istrimu adalah sawah ladang bagimu. Yang ketiga, istrimu kata Allah adalah perhiasan bagimu. Yang keempat, istrimu adalah ayat-ayat Allah. Lalu untukmu sabna di hubur lubis dua banyak syarat hidup Tuhan di surah An-Nisa ayat 34. Mawaning Allah, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Syarat menjadi wanita solihah kata Allah cukup dua. Pertama, qanitatun, dia patuh dan tunduk pada suaminya. Yang kedua, ia menjaga harga diri, martabat, kehormatan suaminya di depannya atau ketika suaminya di luar rumah atau tidak bersama. Hanya itu syarat menjadi wanita solihah. Perempuan itu tidak perlu solat sunat, qabliyah, ba'diyah, tahajud dan duha. Cukup 5 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Perempuan itu tidak perlu puasa sunat, Sya'ban, Rajab, Muharram, nisfu Sya'ban. Cukup puasa Ramadan. Tapi dia patuh dan taat pada suaminya. Apa kata Rasulullah? Semua pintu-pintu surga kelak di akhirat akan Allah bukakan, dan perempuan itu dipersilahkan memilih surga mana yang hendak ia masuk. Mudah sabna menjadi wanita solehah. Pertama, cukup solat yang wajib. Kedua, puasa yang wajib. Tapi patuh dan taat kepada misbah, maka Allah pasti memasukkanmu ke dalam surga. Tapi syarat napa tulunan mana mau libuga kan? Syarat yang ketiga adalah patuh dan taat pada suami. Tudolok nengi batu lombang dunia kan, tujai nengi batu julu dunia. Anggo baru-baru nai dah ngatanggungkan songon siala sampabul meidah nina kan, rak tu ginjang rak tu dor lewat 3 bulan ngabe bayoy mai juluan mardalan anak buriling di walakang dope dompak solalu naro semua dung lalu pada ulah mardalan gitu sama gitu kohon kan. Itulah kenapa Allah memberikan keistimewaan kepada perempuan. Kalau dia patuh dan taat pada suaminya, surgalah balasannya. Jadi bainna secukupi mainang kepatuhanmu tualak laimu, maka na harus ipabahat ko salat sunat, puasa sunat, arana hona durako na doran mangal walak laina kaluar bagas kung ani paboto-botona mana uzi walanjo homar kooperasi ngai boto amantay. Honna dosa saja mon manutupi isude harus dengan salat sunat, dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan perlu kita ingat bahwa sekalian, khususnya di Hosatna, apa yang dilakukan suamimu, apa yang dilakukan suami istri tidak akan bertanggung jawab. Suaminya mabuk, istri tak akan ditanya oleh Allah. Suaminya perampok pencuri, istri tak akan ditanya oleh Allah. Suaminya tidak sholat, suaminya ahli maksiat, dia tidak akan ditanya
hanya oleh Allah. Maka dalam surah At-Tahrim Allah sebutkan perumpamaan wanita beriman seperti Asiyah yang bersuamikan Fir'aun. Walaupun suaminya ngaku Tuhan, tapi istri beriman tidak ada kaitan. Tapi ingat ibu-ibu sekalian, apa yang kau lakukan suamimu harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Apa yang kau lakukan Sapna, suamimu Misbah harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Istri tidak solat, maka suami dipanggil, kenapa istrimu tak sembahyang? Istrimu membuka aurat, suami akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Walaupun suami itu haji berulang kali, dia umrah, pahala sedekah infak dia banyak, tapi kalau tak mampu mendidik istrinya atau orang rumahnya, maka dia harus terseret-seret di hadapan sidang pengadilan Allah. Maka camkan itu Sapna, apa yang kau lakukan suamimu harus bertanggung jawab. Tapi kesalahan, maksiat dan dosa yang ia perbuat, kau tidak akan pernah dipertanyakan oleh Allah yaumil hisab kelak nantinya. Bapak ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua Sapna harus menjaga bima hafizullah. Allah menjaga perempuan, yang bisa menjaga laki-laki hanyalah perempuan. Kenapa Allah ambil perempuan itu Hawa dulu dari patahan tulang rusuk Nabi Adam, sebelah kiri paling atas sudah bengkok? Karena tulang rusuklah yang bisa melindungi hati, jantung dan limpa. Maka kenyataannya istri walaupun fisiknya lemah, dalam pandangan mata dia tidak kuat, tapi menjaga perasaan suami yang kuat hanyalah istri. Dengan ada istrinya, dia akan semangat. Betul isapan inang isapan duna on mau ama amang-amangon bonaman dong parjolo mulak ada buruna may panggil Tuhan ngadong semangat na mangulwi rope montina todo karwayang Rasulullah tari dari Nabinta Fatimah pas pardalan nai songon mandiang Khadijah persenyum parjuluk nai tidak bisa digantikan Khadijah itu dalam hati Rasulullah. Na anjit mamatian amang, matian inang, matian anak, dao anjitan, matian dongan sabakas. Maka ketika suamimu masih ada, berbaktilah Sapna sebelum Allah memanggilnya. Karena sonedok nilofidok kan, kalau sudah tiada baru terasanya. Dungadong bebar mermot hati-hati. Maka sepanjang dia masih hidup, patuh dan taatlah. Jaga harga dirinya. Dia keluar rumah mencari nafkah, jaga rumahnya, bersihkan, rapikan. Begitu dia pulang hatinya menjadi tenang, maka sakinah, mawaddah, warahmah itu akan Allah turunkan. Bapak ibu sekalian hadirin para tamu undangan yang dirahmati Allah, pas 20 menit ada nasudin nukin janjina marrasuki meita jam 11 arana mana lolo tani utara taktar hidang pangano ni amu inang biar si mamale mesi muna sumale si tabatorus male aku male mula na dawa iso dari semua bapak orun meja dua ini maksudnya dua baris dari sadun orun penang dua meja ini kan isadun makaum ibu marrasuki ison kaum bapak palagi romu inang dusun sidung jolo kaum bapak on mangan angwa mina tubang-tubangon nganap pa dia milala ng panukodogo humudin na pa dia lalaumu kan jadi ison kaum bapak marrasuki sidung jolo marrasuki palagi manyiborang kung mamaw wabi ada na urahan ling na sutalunay no jadi selalu si jolo marrasuki kaum bapak ison menjamu inang tawan din isonan palo ni sulunan yakin na udah tawan de gule ni sinan palo naik kaum bapak jadi dia musuhut siya bolonan nawar kamarangi sumuni na marmura buti na maranak boro sidokah si pangalan na itaratak tarahidang na ilehen mo yon manjari sodakotun jariyah niyan dia mo jadi para gogo jami maramal ibadah nama parrasukyunna tarimo kasih di sidokah mo yon tarimo kasih di si pangalan na ilehen mo yon anggoon tutok maun Allah nangkan membalos na tinggal lagi hari para tamu undangan hanya bisa manduahkon pemparmuyo na dua si manjujungon imati ho misbah sumoni ho Sapna au maparwakilan nyalak na bahaton manduahkon rumah tangga mo sungon dia doa-doa ni bacon ni Nabi sumoni para sahabatnya setiap pernikahan ni para umatnya. Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a baina